Perkenalkan, nama saya Anisitus Harijen Jahaut dari kelas 10I akan mengerjakan tugas agama. Materi yang saya pilih dari tugas agama itu peran Roh Kudus. Langsungkan saja, peran Roh Kudus dalam Kristenan merupakan aspek sentral yang melingkupi berbagai dimensi kehidupan spiritual dan jemaat. Meskipun kehadirannya tak kasat mata, dampak pekerjaan Roh Kudus sangat nyata dan berpengaruh signifikan bagi individu maupun komunitas Kristen. Secara singkat namun komprehensif, peran Roh Kudus dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam penebusan dan kelahiran baru. Roh Kudus berperan kunci dalam proses penebusan manusia. Ia meyakinkan manusia akan dosa dan kebutuhan akan pertobatan. Lebih dari itu, Roh Kuduslah yang memungkinkan seseorang untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mengalami kelahiran baru. Transformasi spiritual yang mendasarkan dan mengubah hidup manusia. Ia menanamkan benih iman dan mengubah hati yang keras menjadi hati maupun menerima kasih dan anugerah Allah. Yang kedua itu penguatan dan pemberdayaan. Setelah seseorang menerima Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam hati sebagai pendamping dan pemberi kekuatan. Ia tak hanya memberikan penghiburan dan damai sejahtera, tapi juga memberdayakan orang percaya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus memberikan kurnia rohani yang beragam, memperlengkapi jemaat untuk melayani dan memberitakan Injil. Ia menguatkan dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, serta menuntut dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu pengudusan dan transformasi. Roh Kudus berperan vital dalam proses pengudusan, yaitu proses pembaharuan dan pemurnian hidup orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Ia bekerja dalam hati dan pikiran, menolong orang percaya untuk mengatasi dosa, mengembangkan karakter Kristus, dan hidup dalam kesucian. Proses ini berkelanjutan dan membutuhkan kerelaan dan kebutuhan dari orang percaya. Roh Kudus bekerja secara halus namun efektif, membentuk karakter dan moral orang percaya secara bertahap. Yang keempat itu pemersatuan dan pembangunan jemaat. Roh Kudus adalah perekat yang menyatukan orang-orang percaya dalam komunitas gereja. Ia menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman latar belakang, budaya, dan karakter individu. Roh Kudus juga berperan dalam membangun jemaat, memperlengkapi anggota jemaat untuk melayani satu sama lain, dan bersama-sama membangun gereja Allah di dunia. Ia menumbuhkan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasa diri di dalam jemaat. Yang kelima itu pemimpin dan pembimbingan. Roh Kudus adalah pemimpin dan pembimbingan bagi gereja secara keseluruhan maupun bagi individu. Ia menuntut jemaat dalam mengambil keputusan, memberi arahan dan hikmat dalam pelayanan, serta mendorong jemaat untuk melakukan kehendak Allah. Ia juga memimpin individu dalam memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus bekerja melalui intuisi, ilham, dan pimpinan batin, menuntut orang percaya pada jalan hidup yang benar. Singkatannya, peran Roh Kudus sangat luas. Dan mendalam. Ia bukan hanya sekedar kekuatan tambahan, tetapi merupakan pribadian ilahi yang aktif dan dinamis dalam kehidupan orang percaya dan jemaat. Pemahaman yang benar tentang peran Roh Kudus sangat penting agar orang percaya dapat hidup sepenuhnya sesuai dengan kehendak Allah dan mengalami pertumbuhan spiritual yang maksimal. Jadi itu saja dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Baik, langsung saja
dan terima kasih.